Selamat sore adik-adik semua, selamat berkumpul kembali dalam acara komunitas Yebija. Sebelum Papi Robi masuk dalam ibadah, Papi Robi ingin bersapa semua buat adik-adik semua yang ada di rumah. Papi Robi kangen banget ya, dan Papi Robi percaya Papi ada saat ini sebagaimana ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga dengan hidup adik-adik semua. Selama Papi Robi tidak bertemu dengan adik-adik semua dalam acara ibadah online, kangen banget rasanya. Dan Papi Robi percaya saatnya hari ini kita berkumpul kembali untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita melalui online, tapi kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita adik-adik untuk kita memulai ibadah online pada sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah sore hari ini Tuhan, ibadah komunitas Yebija Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau turut hadir dan turut memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, mari kita saatnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus cinta semua anak. Haleluya. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tuhan mencintai kita semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tidak ada perbedaan, tidak ada kuning, tidak ada putih maupun yang hitam. Semua di mata Tuhan sama. Semua kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Dengan segenap hati kita. Tuhan tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua Tuhan cinta ya. Oke, mari kita angkat pujian ini dengan versi dangdut. Amin. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu.
Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua tanpa ada perbedaan, tanpa memandang apapun itu. Haleluya. Angkat pujiannya kembali. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku datang, ku nyanyi haleluya. Angkat hatimu dengan segenap hatimu, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus turut bekerja dalam hidup kita semua. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Katakan Bapakku datang. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Oh, Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang mainan, ya. Alkitabnya mana? Yo. Nah, kalau sudah ada Alkitabnya, adik-adik semua duduk yang manis ya. Dengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarkan Roh Kudus bekerja atas setiap hati adik-adik semua. Sehingga Roh Kudus akan menjamah dan adik-adik diberikan pengertian, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga adik-adik mengerti akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini buat kita semua. Sehingga berkat Tuhan turun atas kita semua, ya. Nah, kita mau buka di dalam 2 Samuel ayat 9, ya. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Tetapi adik-adik gak usah buka, ya. Nanti selesai firman baru adik-adik baca ulang di rumah, ya. Dan saat ini adik-adik cukup mendengarkan apa yang Papi Robi ceritakan, ya. Oke. Nah, sekarang Papi Robi akan menceritakan di mana ada 2 orang, ya. Mereka ini saling bersahabat. Yang satu adalah anak dari Raja Saul. Ya, siapa yo? Namanya? Hah? Joko? Bukan. Yonatan. Nah, dia ini adalah seorang anak daripada Raja Saul. Namanya Yonatan. Dan dia punya sahabat atau teman baik. Siapa yo teman baiknya? Ada yang ingat nggak, adik? Siapa sahabat dari Yonatan? Dia itu adalah yang pernah mengalahkan raja bangsa Filistin. Dia mengalahkan Goliat. Ingat? Ya, betul. Dia adalah Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, 2 orang ini saling bersahabat dari sejak kecil, ya. Ada perbedaan, yaitu status. Statusnya adalah Yonatan anak raja, Daud orang biasa atau rakyat kecil. Tetapi kita melihat mereka ini saling bersahabat, saling mengasihi. Dan perbedaan ini tidak membuat mereka itu berpisah. Tidak membuat mereka itu tidak bersahabat lagi. Justru malah semakin bersahabat. Malah semakin mengasihi dan mencintai, menghargai dan saling melengkapi. Nah, ceritanya begini adik semua.
Pada waktu itu Raja Saul, ya, papanya Yonatan, ingin berencana membunuh Daud. Kenapa hal itu ingin dilakukan oleh Raja Saul? Karena Raja Saul iri kepada Daud. Ketika Daud berhasil mengalahkan musuh, seluruh rakyat bangsa Israel mengeluh-elukan. Nah, dari situlah timbul rasa iri hati untuk membunuh Daud. Namun Yonatan mendengar hal itu, dan Yonatan berusaha menemui Daud. Supaya apa? Supaya Daud pergi meninggalkan kota, supaya jangan sampai Daud dibunuh. Dan sebelum perpisahan itu terjadi, mereka saling mengasihi, mereka saling menangis. Kenapa? Karena sedih. Tapi apa? Untuk kebaikan Daud, supaya jangan dibunuh oleh papahnya. Dan Daud pun pergi meninggalkan Yonatan. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, singkat cerita, Daud kemudian menjadi raja atas bangsa Israel. Ketika Daud merenungkan dan dia ingat akan sahabatnya, dan sahabatnya ini mempunyai anak, ya, yang bernama Mephiboset. Siapa? Mephiboset, ya betul. Mephiboset ini adalah anak daripada Yonatan, cucu daripada Raja Saul, ya. Tapi Daud tidak memiliki rasa dendam, ya. Tetapi Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset karena ingat akan kebaikan Yonatan sahabatnya. Walaupun Saul berusaha ingin membunuhnya, ya, tetapi Daud tidak memiliki rasa dendam untuk membalas, enggak. Tapi dia ingin menunjukkan kasihnya akan Yonatan, sahabatnya ini. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik semua? Mephiboset, anak dari Yonatan, dia kakinya cacat, ya, kakinya pincang. Ada perbedaan antara Daud dengan Mephiboset juga. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Daud yang sekarang menjadi raja dan Mephiboset yang dulunya anak cucu raja. Inilah yang membuat perbedaan juga. Tetapi Daud tidak membedakan itu juga. Daud ingat akan kasihnya yang mana Yonatan pernah menunjukkannya. Demikian juga Daud ingin menunjukkan kasihnya oleh karena Yonatan, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada seorang hamba yang bernama Ziba. Ziba ini adalah hamba daripada Raja Saul. Dia bertanya kepada Ziba, "Ziba, apakah ada keturunan Raja Saul yang masih hidup?" Ziba mengatakan, "Ya Tuanku, ada anak daripada Yonatan, namanya Mephiboset. Panggil dia." Lalu Daud menyuruh Ziba untuk memanggil si Mephiboset ini. Akhirnya Mephiboset dipanggil menghadap Raja Daud, ya. Tapi Daud mengatakan kepada Mephiboset bahwa dia ingin menunjukkan kasihnya kembali kepada Mephiboset, ya. Apa yang dimiliki oleh Raja Saul, ya, apa yang dimiliki oleh Yonatan, itu dikembalikan semua harta bendanya. Semua milik kepunyaan Yonatan, milik kepunyaan Raja Saul itu dikembalikan kepada cucunya yaitu Mephiboset. Supaya dikelola, supaya Mephiboset tetap hidup. Nah, inilah kasih daripada Daud kepada Mephiboset, ya. Perbedaannya adalah apa? Ketika dulu Daud dengan Yonatan sebagai anak raja, ya, Daud sebagai rakyat biasa. Nah, sekarang Daud sebagai raja dan Mephiboset sebagai rakyat biasa. Tetapi perbedaan itu juga tidak membuat kasih daripada Daud kepada Mephiboset itu terhalang. Tidak. Tetapi Daud benar-benar menunjukkan kasih. Nah, oleh karena perbedaan inilah kasih itu begitu nyata, ya. Akhirnya Daud menyuruh Mephiboset untuk tetap tinggal dengan Raja Daud, ya. Mephiboset makan sehidangan dengan raja. Wah, luar biasa. Siapa yang mau di sini makan bareng dengan raja? Ayo.
Wah, pasti adik-adik juga mau kan? Papi Robi juga mau makan sehidangan dengan raja. Wah, pasti makanannya enak-enak. Tapi inilah yang membuat Daud luar biasa di mata Tuhan, ya. Dia benar-benar menunjukkan kasihnya. Dia tidak membedakan antara Daud dengan Mephiboset ini, ya. Walaupun Mephiboset dalam kondisi yang cacat, dia sebagai rakyat biasa, tetapi Daud tetap menganggap Mephiboset itu sebagai keluarganya. Tetap makan sehidangan dengan raja, tidak membedakan. Misalnya contoh, Daud sebagai raja makan di meja makan, Mephiboset sebagai rakyat biasa, kamu duduk di bawah. Enggak, hal itu tidak terjadi. Tetapi satu meja bersama dengan raja, Mephiboset makan bersama. Nah, inilah luar biasa, ya. Jadi jangan ada perbedaan antara kita dengan teman-teman yang lain, ya. Kalau adik-adik punya teman yang rambutnya keriting, jangan dibedain. Jangan main sama dia loh, dia rambutnya keriting. No. Tetapi kita tetap berteman, bersahabat dengan siapapun, ya. Kita harus bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Buktikan bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita dan kita mau mengasihi kepada siapapun, ya. Jangan membeda-bedakan. Atau jangan main sama dia orangnya begini begitu. Jangan. Tetapi tetap kita mau bersahabat dengan siapapun, berteman dengan siapapun, bermain dengan siapapun, ya. Hidup kita harus menunjukkan kasih dalam hidup kita, ya. Sama seperti Daud mengasihi Mephiboset, sama seperti Yonatan mengasihi Daud juga. Nah, kita juga belajar karena kasih Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, maka kita juga harus bisa mengasihi teman-teman kita walaupun berbeda dengan mereka, ya. Berbeda dari warna kulit, berbeda dari postur tubuh, berbeda dari rambut, tapi kita jangan membeda-bedakan. Tetap harus mengasihi satu sama lain, ya. Oke, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini, ya. Di mana apa yang Daud nyatakan terhadap Mephiboset itu benar-benar menunjukkan kasih yang luar biasa. Kita harus belajar teladan daripada Raja Daud ini, yang mana luar biasa kasihnya. Dia mengembalikan apa yang menjadi milik Raja Saul kepada Mephiboset, ya. Dan Mephiboset juga benar-benar senang, bahagia karena Daud menerima Mephiboset apa adanya. Walaupun Mephiboset dalam keadaan cacat, tidak sempurna, tetapi dia tidak dibeda-bedakan, ya. Daud tetap mengasihi Mephiboset, anak daripada Yonatan. Nah, adik semua, puji Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup dalam doa, ingat ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya ada Korintus 12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita perbedaan itu yang harus saling memperhatikan, ya. Memperhatikan, harus bisa mempedulikan, ya. Ingat, kita bisa mengasihi teman-teman kita. Jangan ada perbedaan, ya. Harus bisa mengasihi saudara kita, harus bisa mengasihi teman kita, keluarga kita, ataupun tetangga kanan kiri kita, dimanapun kita tinggal, ya. Jangan ada perbedaan, tetapi kita harus bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapi kami terus dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu akan hidup, menghidupi kami Tuhan. Dan kami akan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya, kami tidak mau ada perbedaan dengan
tetangga kanan kiri kami, dengan teman kami, dengan sahabat kami, tetapi kami mau terus menunjukkan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami terima sore hari ini Tuhan. Dan kami mau tutup ibadah online malam sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semua. Sampai minggu depan kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.